sini kami minta waktunya dikarenakan akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 terkait tentang budaya positif. Jadi kami sebagai calon guru penggerak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan tentang budaya positif apa yang telah kami pelajari kepada Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan yaitu SD 11 Karangmandal. Kemudian seperti kita ketahui, kita akan masuk kepada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu ada 4 dimensi. Yang pertama adalah intra, artinya pembelajaran di kelas, intrakurikuler. Kemudian ada ekstrakurikuler, penunjang dalam pembelajaran seperti pramuka dan sebagainya. Yang ketiga adalah P5, PPD. Kemudian yang keempat adalah budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah fondasi awalnya. Jadi ini yang harus kuat dulu, budaya positif, baru nanti akan selaras dengan yang lain. Jadi kami mengajak agar kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah agar terbangun fondasi yang kuat untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Kemudian ini kesepakatan diskusi kita seperti biasa, diskusi dengan suasana menyenangkan, saling menghargai, setiap orang berpendapat, atau kalau mau ikut anggota juga boleh. Cukup. Nah, baik. Sebelum mulai saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, kalau di tangan Ibu itu ada sebuah hal yang paling berharga di zaman kita, yang paling berharga, kemudian orang ingin membuka dan mengambilnya, kira-kira akan Ibu berikan tidak? Di tangan Ibu ada sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu. Kemudian ada orang yang ingin membuka kepala tangan kita dan mengambilnya, kira-kira akan Ibu berikan tidak? Benar. Kenapa tidak diberikan? Karena sangat berharga, kalau saya jangan ada yang tahu. Karena manusia yang tadi. Karena sangat berharga, jangan sampai ada orang yang mau ngambil. Ya, kasih. Kira-kira ada nggak orang yang mungkin bisa membuka kepala tangan itu? Ada, bisa aja. Ada. Siapa kira-kira? Itu sendiri. Orang. Orang. Tapi kan orang itu Orang yang dipercaya kalau pembina. Ada lagi? sama kayak rahasia. Ya, satu lagi kita sama percaya. Mungkin Bu Bila mau membukanya, tetapi kepada orang yang dia percaya. Ya. Kalau dulu Iya, sama juga. Nah, baik. Nah, seperti itulah gambaran siswa kita. Jadi siswa itu akan mau mendengarkan kita, nurut sama kita, kalau kita itu sudah menjadi orang yang dipercayakan dia. Ada di bagian-bagian terbaik dalam pikiran anak. Kalau kitanya mungkin istilahnya memaksa dan sebagainya, anak mungkin menurut, tapi nurutnya itu karena terpaksa. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang dia percaya, orang yang dia sayangi, dia sukai, maka apapun yang kita katakan akan dia lakukan. Nah, itulah maksud kira-kira dari kepala tangan tadi. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan, materinya ada 5. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan jelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima adalah 5 posisi kontrol dan ketiga restitusi. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya dulu, kira-kira dalam pikiran Bapak Ibu budaya positif itu apa? yang baik. Misalkan budaya ya, Pak. Budaya itu biasa yang sering dilakukan itu. Ya, budaya positif yang ada di pikiran Ibu apa gitu? Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan mendapatkan sayang dan merasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan ingin diakui kemampuannya.
Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Jadi anak butuh juga merasa senang. Kemudian yang dimaksud dengan dunia berkualitas menurut Dr. William Teresa menyebutnya seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Jadi dalam pikiran kita memang yang diingat itu biasanya yang paling baik dan yang paling buruk. Namun di sini karena ini adalah dunia berkualitas, maka yang diingat anak yang terbaik. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu bisa masuk ke dalam dunia berkualitas anak. Artinya kita sebagai guru itu harus jadi guru yang menyenangkan, yang ramah bagi anak. Bukan jadi bayangan yang buruk bagi dia di masa depan. Karena sampai saat ini perilaku yang buruk dari guru dulu masih kan sampai sekarang. Walaupun PSD kelas 1. Dan perilaku yang baik dari guru juga tidak sampai sekarang. Artinya apa? Perlakuan kita kepada anak sampai kapanpun akan diingat. Jadi marilah kita berikan hal yang terbaik untuk anak kita agar kita menjadi orang sebagai guru yang masuk ke dalam dunia berkualitas dalam pikiran anak. Selanjutnya ini adalah materi terakhir, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi sebagai guru itu ada 5 posisi pilihan bagi kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian posisi sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah tidak disarankan, karena itu membuat anak merasa gagal. Tidak baik untuk perkembangan psikologi anak. Yang diharapkan bisa dapat terterapkan adalah posisi sebagai teman, pemantau, bahkan lebih baik sebagai manajer. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena dari ketiga ini itu memberikan dampak yang baik bagi anak. Walaupun posisi teman ini ada juga dampak negatifnya. Mungkin kalau kita memposisikan sebagai teman kepada dia nanti tergantung kepada kita. Kalau dulu yang kita nggak mau, dan di kelas nggak mau, hanya sama dia aja. Nah itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi lihat situasi dan kondisi. Kemudian kalau hukum ini sudah kita bahas tadi kan, biasanya lebih memberikan hukuman fisik, kemudian bisa secara verbal lewat kata-kata. Intinya anak tersakiti secara fisik maupun mental. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, dia biasanya anak itu lebih halus. Misalkan gini, tolonglah bantu ibu. Nanti kalau ibu membantu nanti ibu dibalas sama bapak sekolah. Itu juga adalah kontrol yang kurang baik karena berdampak psikologis buruk terhadap anak. Nah yang baik itu yang kayak tadi, teman, pemantau, manajer. Kalau teman, kita bahasa dengan mereka itu akrab. Kalau pemantau, dia lebih kepada membuat kesepakatan. Nah, kalau nanti melanggar keyakinan, konsekuensinya dari sampai 20. Jadi ketika anak berbuat salah, udah tahu kan apa konsekuensinya? Nah, silakan laksanakan. Jadi tidak ada dendam, profesional sesuai kesepakatan. Kalau menghukum itu dari kita satu arah. Misalkan ada anak mengerjakan PR, lari dari lapangan 5 kali. Nggak ada kesepakatan dulu dengan. Tapi kalau pemantau itu ada kesepakatan. Baik, kita punya kesepakatan, kita punya keyakinan. Kalau keyakinan ini dilanggar, kira-kira ada nggak konsekuensinya? Oh ada Pak, ini Pak. Apa kira-kira? Kutip sampah 20. Oke, sepakat. Sepakat. Itu yang namanya konsekuensi. Jadi anak tahu, kita tahu. Kemudian tidak menyakiti. Bermanfaat hukumannya, mungkin seperti kutip sampah tadi. Apa kira-kira yang bermanfaat?
kalau manajer ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyentuh sampai hati anak. Itu kalau sebagai manajer. Kemudian ini adalah segitiga institusi. Ini adalah cara menyelesaikan persoalan-persoalan atau kasus yang biasa terjadi pada anak kita. Jadi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan dalam menyelesaikan kasus anak ini. Kasusnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ini saya kira untuk kasus yang sedang sampai berat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya ketika anak tadi merasa bersalah, kita mengembalikan dulu mental dia. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya. Jadi kamu kan tadi melempar guli kan pasti ada alasan ya, coba ceritakan sama bapak. Kenapa seperti itu? Jadi kita menanyakan apa alasan sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Baik, tadi kamu sudah cerita bapak katanya kesal gara-gara misalkan gara-gara sedang main-main, tidak sengaja. Sekarang tanya, ada nggak keyakinan yang kamu langgar? Misalnya menjawab, apa kira-kira yang dilanggar keyakinan sama anak kalau misalkan kacau? Misalkan merawat atau menjaga fasilitas sekolah dengan penuh tanggung jawab, itu keyakinannya. Jadi kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan ini? Biarkan dia yang berpikir. Kira-kira bagaimana kalau mereka berpecah? Nggak tahu pak. Kalau bilang nggak tahu berarti kita arahkan. Jadi kita fokus kepada anak itu, dia bisa memperbaiki kesalahan dia dan tidak mengulanginya lagi. Biasa kita fokus pada hukuman. Kalau dia berbuat salah, udah dihukum, berarti tidak selesai masalahnya. Nah, kalau orang itu enggak, kita fokus pada solusi, tapi solusi itu diambil, dijadikan keluarnya oleh siswa itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, nah, itulah sekilas materi tentang budaya positif yang telah saya pelajari. Mudah-mudahan ini akan manfaatnya walaupun sedikit, dan juga bila ada yang kira-kira baik menurut Ibu itu dapat dicoba. Kalau tahu sifat-sifat yang keras bisa melembut, ya, atau mungkin seperti Noel dan sebagainya bisa ada perubahan, tapi kembali lagi tak mungkin berhasil dengan 1 kali 2 kali. Jadi mari kita bersama-sama menciptakan sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman, menyenangkan bagi anak, dan pada akhirnya kita nanti menjadi bagian dari dunia berkualitas di setiap anak kita. Dari SDN 11 Talang Mandau. Harapan saya setelah ada keyakinan kelas yaitu kelas lebih bersih dan murid lebih baik. Saya Ahmad dari SDN 11 Talang Mandau. Harapan saya yaitu dengan adanya keyakinan kelas maka siswa akan hukum. Saya dari SDN 11 Talang Mandau. Harapan saya setelah memiliki keyakinan kelas adalah keyakinan kelas ini lalu dan